Cara merancang bangunan lantai 1 sampai lantai 10. Di video ini kita lanjut cara merancang bangunan lantai 7. Bagaimana cara merancang bangunan lantai 7? Lihat videonya, ditonton ya. Caranya sangat mudah sekali. Ini hal yang sangat sepele, gampang sekali. Oke? Cara merancang bangunan lantai 1 sampai lantai 10. Kita lanjut cara merancang bangunan lantai 7. Ini adalah gambar kolom lantai 7. Ukuran kolom lantai 7 itu adalah 70 kali 70. Kalau dibuat persegi itu 70 kali 70 ukuran kolom lantai 7. Bila dibuat persegi panjang juga bisa. Kalau dibuat persegi panjang ukuran kolomnya itu 40 kali 1 meter. Ini gambar lingkaran merah. Lingkaran merah ini adalah gambar setapan kolom atau gambar besi lonjoran pada kolom. Besi lonjoran pada kolom itu jumlahnya totalnya ada 28 lonjor. Setiap kolom besi setapannya atau besi lonjoran kolomnya itu setiap kolom itu totalnya ada besinya 28 lonjor. Besinya menggunakan besi 24. Sedangkan begel kolom harus menggunakan besi 10. Jarak begel kolom itu jaraknya harus 10 cm. Jarak standar itu jaraknya 10 cm. Jarak paling jauh itu 15 cm. Itu jarak begel paling jauh. Dan di tengah-tengah kolom itu harus diberi potongan besi 10 yang dicantolkan ke setapan kolom atau lonjoran besi kolomnya. Seperti ini contohnya. Yang ujung sini dibengkokin, ini namanya hak. Terus yang ujung sini juga dibengkokin, dicantolin ke besi lonjoran kolom, dicantolin, yang sini dicantolin, terus yang ujung sini juga dicantolin. Ini besi potongannya harus menggunakan besi 10. Jadi posisi besi potongan besi 10 yang dicantolkan kepada setiap setapan kolom itu seperti ini posisinya. Jadi di sini dikasih 4, yang samping sini juga dikasih 4 lonjor potongan besi 10 yang dicantolkan pada setiap setapan kolom atau setiap lonjoran besi kolomnya. Jadi gambarnya seperti ini. Ini fungsinya agar kolom itu tidak pecah karena menyangga beban berat. Jadi ini gambar kolom lantai 1 sampai lantai 7 ya, seperti ini gambarnya. Ini kolom lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, lantai 5, lantai 6, lantai 7. Itu gambarnya kolomnya seperti ini. Ini fungsinya dikasih besi potongan besi 10 terus dicantolin seperti ini agar fungsinya cor betonnya itu tidak pecah karena menyangga beban berat. Jadi kolomnya biar kuat. Ini begelnya menggunakan besi 10, setapan atau lonjoran kolomnya menggunakan besi 24. Totalnya setiap kolom itu isinya 28 lonjor menggunakan besi 24. Totalnya semuanya itu kalau dihitung semuanya ini 28 lonjor menggunakan besi 24. Itu standar kolom lantai 7. Terus di tengah-tengah kolom harus diberi potongan besi 10 yang dicantolin pada lonjoran kolomnya atau besi setapan kolomnya, harus dicantolin seperti ini. Ini posisi cantolannya pokoknya seperti ini, seperti yang ada di gambar saya ini. Ini fungsinya biar cor kolom tidak pecah saat menyangga beban berat, itu cor kolomnya tidak pecah. Terus ini
membahas berapa ukuran slope bagel balok dak lantai 1 sampai lantai 7. Slope lantai 7 itu ukurannya slope-nya sama dengan ukuran kolomnya. Jadi 70 kali 70 cm. Jadi slope-nya itu sama dengan ukuran kolom struktur lantai 7. Jadi ukurannya sama. Jadi 70 kali 70 cm. Balokan dak lantai 2, lantai 3, lantai 4, lantai 5, lantai 6, lantai 7 balokan daknya itu ukurannya juga sama seperti kolomnya, yaitu 70 kali 70 cm. Terus pembesian slope-nya itu seperti ini. Slope sampai balokan dak lantai 2, lantai 3, lantai 4, lantai 5, lantai 6, lantai 7 itu pembesiannya itu seperti ini. Jadi ini adalah gambar lingkaran warna merah. Ini adalah posisi besi lonjorannya atau besi setapan slope-nya. Besi lonjoran slope-nya ini posisinya seperti yang ada di gambar ini, lingkaran warna merah ini. Ini yang atas ada 8 lonjor, yang bawah ada totalnya 8 lonjor. Berarti atas sama bawah 8 tambah 8 berarti totalnya 16 lonjor. Tambah samping kanan 2 untuk sabuk, untuk ikat pinggang slope atau balokan dak. Jadi kasih 2 lonjor. Samping kanan kasih 2 lonjor, samping kiri kasih 2 lonjor. Totalnya semua besi lonjorannya berarti ini 8, atas 8 lonjor, bawah 8 lonjor. 8 tambah 8 berarti 8 tambah 8 berapa totalnya itu? 16 ya. 8 tambah 8 16 lonjor, 16 tambah 2 kanan kiri tambah 4 tambah 2 yang kanan 2 yang kiri 2, 16 17 18 19 20 berarti totalnya semua 20 lonjor. Untuk setapan slope-nya atau besi lonjoran slope dan balokan dak lantai 1 sampai lantai 7 itu besi lonjorannya, setiap slope-nya itu besi lonjorannya totalnya 20 lonjor. Ini harus menggunakan besi 24. Soalnya struktur lantai 7 pembesian standar itu menggunakan besi 24. Sedangkan bagel untuk slope-nya ini harus menggunakan besi 10. Sedangkan bagelnya harus menggunakan besi 10. Terus bila kolomnya itu dibikin persegi panjang, kalau dibuat persegi kan 70 kali 70 cm. Bila ukuran kolomnya dibuat persegi panjang yaitu 40 cm kali 1 meter, maka ukuran slope dan balokan dak itu harus seperti ukuran kolomnya. Misal dibuat persegi panjang 40 kali 1 meter, berarti slope-nya dan balokan dak seterusnya semua itu harus ukurannya sama dengan kolomnya, yaitu 40 cm kali 1 meter. Jika dibuat persegi panjang, ini contoh saja, menggunakan pikiran saja. Bila dibuat persegi panjang 40, misal sini 40, sini 1 meter ya, balokannya dibuat persegi panjang, berarti yang atas ini nanti setapannya atau besi lonjorannya harus diisi 5 lonjor, yang bawah ini harus diisi juga 5 lonjor. Berarti atas sama bawah totalnya 10 lonjor. Sisanya nanti ditaruh di samping kanan dan samping kiri. Sisanya besinya totalnya 20 lonjor, itu sisanya harus ditaruh di samping kanan sini dan samping kiri sini. Totalnya pokoknya semuanya harus 20 lonjor menggunakan besi 24.
Oke. Untuk cakar ayam lantai 7 itu ukurannya 3,5 meter kali 3,5 meter. Ketebalan besi cakar ayam 70 cm. Nanti dicor menjadi 4 meter kali 4 meter. Tebal cakar ayam menjadi 1 meter. Itu untuk cakar ayam lantai 7. Untuk kolom 70, untuk kolom ukuran lantai 7 70 cm kali 70 cm. Kalau dibuat persegi panjang 40 cm kali 1 meter. Cakar ayam 3,5 meter kali 3,5 meter. Ketebalan cakar ayam 70 cm. Itu jarak paling jauh kolom dan cakar ayam untuk lantai 7. Jarak paling jauh untuk kolom dan cakar ayam, jarak paling jauh itu 6 meter kali 6 meter. 6 meter kali 6 meter. Jika struktur lantai 7 seperti yang saya jelaskan ini dibuat bangunan lantai 4 atau lantai 5. Struktur lantai 7 tapi dibuat untuk bangunan lantai 4 atau lantai 5. Itu jarak kolom dan cakar ayam paling jauh 8 meter kali 8 meter. Jarak kolom kalau dibuat lantai 4 struktur lantai 7, tapi kalau dibuat lantai 4 atau lantai 5 itu jarak kolom dan cakar ayam paling jauh 8 meter kali 8 meter. Sedangkan untuk besi gelaran dak lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, lantai 5, lantai 6 sampai lantai 7 besi gelaran daknya ini harus menggunakan besi 10. Harus menggunakan besi 10. Gelaran dak harus menggunakan besi 10. Jarak gelaran dak harus 10 cm. Misal setiap gelaran dak gelaran besinya itu dijadikan 2 lapis, itu jaraknya kan 20 cm. 20 cm setiap lapis, jaraknya 20 cm. Setiap besi gelaran dak 1 lapis jaraknya 20 cm. Jika dijadikan 2 lapis, maka nanti besinya diseling-seling. Jadi ketemunya besi gelaran dak itu jaraknya ketemunya 10 cm. Nah, jadi untuk besi gelaran dak ini wajib menggunakan besi 10 dan jaraknya harus 10 cm. Menggunakan besi 10, gelaran daknya harus menggunakan besi 10 dan jaraknya harus 10 cm. Dan ketebalan ketebalan cordak ini harus 20 cm. Jadi tebalnya cordak itu harus 20 cm, tidak boleh kurang dari 20 cm. Harus 20 cm. Cordaknya itu tebal cornya itu harus 20 cm. Sedangkan besi gelarannya menggunakan besi 10. Besi gelarannya jaraknya harus 10 cm. Misal setiap gelaran dijadikan 2 lapis, setiap satu lapisnya 20 cm, setiap lapisnya 20 cm. Nanti besinya diselang-seling, jadi ketemunya gelaran daknya besinya jaraknya itu ketemunya 10 cm. Ketebalan cordak harus 20 cm. Nah, itu penjelasan saya. Saya bisa menjelaskan seperti ini karena saya selama 14 tahun itu kerja di proyek. Jadi saya bisa menjelaskan seperti ini. Ini adalah hasil pengalaman saya selama saya 14 tahun kerja di proyek. Oke. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Oke.